Kabar mengejutkan datang dari Ferry Irawan, yang mana kini menurut unggahan dari teman dan sahabatnya yaitu Marcelino yang menyebutkan jika kini Ferry Irawan sedang berusaha untuk sembuh dari penyakit kerasnya. Berikut unggahan dari Marcelino. Galang dana sosial membantu sahabat kita yang sedang kena cobaan sakit keras. Artis sinetron pada eranya yang berprestasi dan pernah menghibur kita semua, Ferry Irawan. Sakit yang dulu kambuh lagi, pembuluh darah di dekat syaraf motoriknya sudah pecah. Jadi minggu lalu disuntik di RS Spot di bagian kepala 15 suntikan. Bagi hamba Allah yang peduli dan ingin berbagi sedikit rezekinya, silakan langsung transfer ke rekening beliau pribadi. Tak pelak, netizen pun turut bersedih atas apa yang kini sedang dialami dan dihadapi oleh Ferry Irawan. Kabar menyedihkan juga datang dari artis Gary Iskak, di mana kini juga tengah berjuang dari penyakitnya. Lama tak terdengar namanya, aktor Gary Iskak dikabarkan tengah berjuang melawan sakitnya. Aktor tampan ini dikabarkan menderita penyakit cukup serius dan kini tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Bermula dari unggahan salah satu temannya yang memperlihatkan Gary tengah terbaring lemah di rumah sakit. Tidak hanya itu, sang istri Risha Novisha pun turut memberikan dukungan kepada suaminya lewat unggahan di sosial media dengan menuliskan kalimat romantis seperti ini. Hey kamu, semangat ya, you can do it. Ayah pasti bisa. Kamu yang selalu bilang bunda pasti bisa. Jangan nyerah bun. We love you ayah. Cipok basah nih. Sontak unggahan tersebut pun menjadi viral di sosial media. Dan seperti apa juga klarifikasi sahabat Gary mengenai penyakit Gary? Sempat kaget gitu loh ngedengarnya juga. Yang pasti sih kita sering berkomunikasi gitu loh, sering berkomunikasi. Cuman pas dengar dia sakit, ya kita agak shock gitu loh, apalagi dengan di fotonya itu dengan kondisinya seperti itu gitu loh. Cuman saya sebagai sahabatnya Gary dan beberapa teman kita juga yang lain, kita tahu gitu loh baik buruknya Gary dan juga kondisi dia seperti apa, kita tuh cukup paham ya gitu loh. Jadi ya kita agak sedikit shock dan sedih juga sih gitu loh pas ngelihat berita itu gitu loh, karena kita kan punya grup WA ya, jadi kita selalu berkomunikasi gitu loh. Ini loh, saya mau mengklarifikasi ya gitu loh, jadi mengklarifikasi bahwa Gary itu ya itu sebenarnya bukan kanker hati ya gitu loh. Itu jadi pemberitaan di luar tuh kayaknya terlalu dibesar-besarin deh gitu loh. Saya dan mungkin teman yang lain juga kita tahu kondisi Gary gitu loh. Jadi Gary itu punya genetika badan yang tidak boleh capek gitu loh, tidak boleh capek. Jadi kalau misalnya ada dari kawan-kawan yang memberikan statement bahwa dia kanker hati, itu konfirmasinya dari mana gitu loh. Jangan main memberitakan bahwa penyakitnya ini gitu loh. Jadi bukan sih Mbak gitu loh. Ya dia hanya kecapean dengan schedule-nya yang padat, dan Gary memang udah berhenti ngerokok, tapi mungkin pada saat itu dia tiba-tiba sesak nafasnya, terus ya mesti pakai bantuan alat nafas gitu loh. Dan juga di sini juga saya mau menjelaskan, meskipun saya teman baiknya Gary, saya juga nggak mau melangkahi lebih dulu sebelum ada statement dari pihak keluarganya beliau gitu loh. Jadi cuman yang pasti di sini saya cuma mau klarifikasi, saya mau menjelaskan bahwa dia bukan sakit kanker hati gitu loh. Yang pasti Gary itu istirahat yang cukup panjang gitu loh. Maksudnya dia harus berhenti dulu lah dengan kegiatannya gitu loh, agar bisa pulih gitu. Kalau di rumah sakit sekarang udah
kalau nggak salah ya Mbak ya, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah udah 2 hari ya kalau nggak salah gitu. Tapi tadi beberapa, mungkin 1 jam yang lalu lah gitu loh, saya baru video call sama dia gitu loh. Awal-awal waktu saya terima berita, saya juga langsung video call, tapi Gary, mungkin sebagian dari teman-teman pers atau teman-teman sahabat kita yang lain mungkin udah lihat ya postingan saya yang di repost sama Ica, istrinya Gary gitu loh. Di situ saya sudah video call pada awal kita tahu bahwa Gary sakit. Tapi saya di situ memutuskan untuk tidak lihatkan mukanya Gary gitu loh, karena kondisinya agak inilah gitu loh, maksudnya agak dia kasihan gitu loh, butuh semangat, energi positif gitu loh. Nah kalau yang tadi saya posting lagi itu dia udah bisa tersenyum gitu loh, udah bisa tersenyum, udah bisa ngobrol, udah bisa komunikasi gitu loh. Jadi kondisinya sekarang jauh lebih baik alhamdulillah. Bisa senyum, bisa ketawa gitu loh. Jadi alhamdulillah lah dia udah lebih oke lagi. Enggak sih Mbak, nggak koma gitu loh. Cuman ya gimana ya, orang mungkin kalau misalnya merasakan sesuatu di badan kita, terus tiba-tiba kita nggak bisa nafas atau apa, itu bukan koma ya kalau menurut saya. Dia cuman mungkin mengalami ini aja kali, shock terapi gitu loh. Jadi enggak lah, dia nggak koma, dia cukup sadar. Pada waktu pertama kali saya video call pun, dengan foto yang sudah beredar di mana-mana, Gary dengan bantuan selang di hidungnya, foto itu kan yang tersebar, itu dia sebenarnya cukup aware gitu loh, cukup sadar, karena pada saat itu saya video callan gitu loh, beberapa teman-teman kita, dia sadar tapi dia nggak bisa ngomong gitu loh. Dia sadar tapi nggak bisa ngomong, dia cuma bisa karena saya sempat bercandain, gue bilang, Ger, gimana Ger, kita mau nongkrong kemana? Dia matanya merem tapi dia cuma bisa dan begitu aja gitu loh. Jadi belum sadar banget. Nah tadi itu sangat sadar banget gitu loh. Jadi enggak sih, dia nggak koma gitu loh. Jadi support gue buat Gary, mungkin gue nih pribadi, Alvlen, gue berbeda benua, tapi support gue selalu buat lo. Cuman satu kuncinya, lo juga harus selalu jaga kesehatan, jangan terlalu mementingkan pekerjaan gitu loh. Apalah artinya pekerjaan, apalah artinya uang kalau kita sendiri tidak sehat gitu loh. Toh nantinya uang dan pekerjaan yang sudah lo lalui itu, lu nggak akan bisa nikmatin kalau badan lu nggak sehat gitu loh. Jadi intinya dari kita, sahabat-sahabat, gua mewakilkan sahabat-sahabat Gary lainnya, Boy Rano, Pasha, Teddy, Aji, kita semua berharap lu bisa senyum kembali, don't give up, and look after yourself, and keep smiling bro. Sementara itu, kisah artis lawas yang ingin sembuh dari penyakit kanker datang dari Wati Siregar yang saat ini sedang berjuang untuk sembuh dari penyakit kanker yang dideritanya. Dari sebuah video, Wati Siregar terlihat sedang menerima bantuan dari Parvi 56 dan terlihat kondisinya sangat memprihatinkan. Wajah dari Wati Siregar terlihat menahan rasa sakit dan juga tampak wajahnya seperti bengkak. Elma Theana sebagai putri dari Wati Siregar menjelaskan bahwa sang ibunda tercinta memang sudah lama mengidap penyakit kanker dan dirinya selalu menemani proses pengobatan sang ibunda tercinta. Dan ketika Wati Siregar selalu berjuang untuk sembuh dari penyakit kanker yang dideritanya, serta akan mendapatkan bantuan dari Parvi 56. Beberapa waktu yang lalu, Elma Theana menjelaskan sang ibunda jatuh di kamar mandi, sehingga membuat wajahnya terlihat lebam dan bengkak akibat benturan di kamar mandi. Elma Theana menjelaskan juga bahwa dirinya berterima kasih kepada Parvi 56 yang sudah memberikan perhatian kepada sang ibunda tercinta agar sembuh dari penyakit kanker yang dideritanya. Dan tak dapat dipungkiri, sambil menahan air mata, Elma Theana juga sedih melihat kondisi mama tercinta yang berjuang sembuh dari penyakit kanker yang dideritanya.
Oh, jadi mama ini ceritanya ini yang saya tahu ini Parvi 56 ini setiap tahun itu membuat acara apresiasi kepada teman-teman seniman yang sakit. Itu juga saya nggak tahu, tiba-tiba mama juga sebenarnya nggak tahu. Jadi ibu saya nggak tahu, saya nggak tahu. Tiba-tiba mama ditelepon akan ada pemberian, oh ya, akan ada pemberian bantuan dari Parvi 56 untuk teman-teman artis yang memang sedang sakit gitu. Jadi aku diminta mewakili mama gitu kan, mendampingi pada acara nanti Zoom meeting gitu sama-sama. Jadi saya juga bingung mesti ngomong apa kan gitu. Yang diketuai oleh Marcella Zalianti, kemudian juga ada yayasan bekerja sama dengan yayasan apa ya, saya lupa ya, kurang paham. Itu kita di Zoom meeting itu ya kalau saya lihat sih ada banyak orang lah ya gitu. Jadi niat dan tujuan Parvi 56 itu memang acara rutinitas setiap tahun memberikan apresiasi kepada artis-artis senior. Nah, tahun ini diberikan kepada Pak Ogah dan ibu saya gitu. Jadi kita menerimanya ya dengan niat baik gitu ya. Maksudnya ada orang yang perhatian sama ibu saya, masa saya jangan tolong, nggak gitu juga. Jadi ya karena memang itu disebut dengan acara rutinitas tahunan, jadi kita menerima gitu. Jadi mamanya juga terharu juga gitu kan. Memang kondisinya lucunya dia tuh sakit, jadi dia lagi sakit cancer, udah stadium lanjut, kemudian jatuh. Jadi posisinya nyokap itu lagi memprihatinkan, maksudnya memprihatinkan kondisi keadaan dia yang jatuh dari kamar mandi karena pingsan. Jadi mama ini kan sering banget udah minum obat nyeri dan terlalu banyak sampai dia tuh udah dosisnya sudah tinggi lah ya, sudah ada morfinnya lah, saking udah nggak tahan banget gitu painkillernya. Akhirnya dia ke kamar mandi sendiri, sambil dari di kamar mandi itu tiba-tiba entah dia pingsan, entah dia itu ngantuk, pokoknya dia sadar ya loh, kok saya di kamar mandi. Nah kok keras ya gitu, dia pikir tuh dia udah di tempat tidurnya gitu kan. Nah kita tuh nggak ada yang tahu kalau dia di kamar mandi, biasanya tuh pasti ada mbak yang ngecek yang apa, dan kita juga nggak tahu deh sampai berapa lama dia di sadarnya itu. Tiba-tiba bangun tuh sudah berdarah-darah sampai kalau untuk ukuran bengkak itu pasti jatuhnya tuh luar biasa. Kena apa ya sampai bengkaknya tuh bener-bener parah gitu. Ini aku lihat ini pasti dia kejedot apa tuh, pasti bantingannya kuat banget gitu. Nah habis itu kita bawa dia ke rumah sakit. Nggak lama 2 hari 3 hari itu langsung diundang sama Parvi untuk menghadiri acara Zoom gitu. Itu jadi kondisinya memang lagi memprihatinkan. Jadi udah biru-biru, udah gimana. Sementara mama itu harus ada hadir di acara Zoom meeting itu, dan aku juga ngebantu mendampingi gitu. Aku pikir nih acara apa gitu, apa sih mah, udah Elma aja yang oke. Elma ternyata itu Mbak Marcella Zalianti ya, yang sebaya gitu. Dia bilang, Mbak Elma ini acara tahunan, dia bilang gitu kan, ini dari yayasan apa. Terus mereka memang justru mereka tuh senang banget karena bukan hanya ini aja, nanti berikutnya mau akan ada Gary Ishak, dan dia terima kasih banget kepada orang-orang yang bisa memberikan telepon artis-artis lama gitu, dimana mereka ini lagi mencari gitu kan, sulit banget ini mendapatkan teleponnya teman-teman senior gitulah gitu. Akhirnya begitu dapat dan diputuskan untuk tahun ini yang menerima adalah mama saya dan Pak Ogah gitu ceritanya. Nah ini tadi fisioterapinya ini masih yang pertama. Ada dari temen yang coba deh dibawa ke sini. Jadi ya pokoknya semuanya yang terbaik kita lakukan lah gitu.
sampai ke Bandung juga aku jalanin kok gitu. Emang bisa, suka Cimande pun juga aku jalanin. Itu kata mama, ini aku dibawa kemana lagi? Udah mama tenang aja, ngikutin aja gitu. Dia juga udah capek, mama lelah enggak, mama sehat gitu. Dia udah kecapean gitu, dibawa ke sana, dibawa ke sini, dibawa ke sana sini gitu. Cuma memang pendapat dokter tuh memang beda-beda gitu. Sebenarnya dengan kondisi mama yang seperti ini, apa sih selain pengobatan yang Kak Elma lakuin gitu untuk? Ya, saya rasa pasti semua anak itu untuk orang tua akan melakukan yang terbaik. Bagi kondisi ibu kayak begini, saya tuh lagi syuting stripping tuh paling gampang banget nangis. Udah ingat mama aja udah langsung nangis, nggak pakai 5 menit nggak ada. Take udah langsung, karena apa ya, itu kan bagian dari jiwa kita. Ya pasti sedih lah. Ya menurut saya kita semua anak-anak tuh berharap semoga ada mukjizat dari Allah bisa mengangkat penyakit orang tua saya gitu. Dan alhamdulillah dari teman-teman mama juga, karena mama ibu saya memang jiwanya sosial juga, ya kan, dia sering banget dengan yayasan dia ngebantu orang, makanya banyak juga yang datang gitu nengok ibu saya gitu. Jadi saya ya selama kalau Sony minta kita tetap prokes gitu ya, maksudnya mau ngelihat boleh tapi jauh gitu, nggak boleh. Kalau Sony itu paling banget protek terus telepon saya, siapa tuh yang datang gitu kan, siapa yang datang, udah antigen belum, untuk disemprot belum. Dia parno banget gitu. Ingat ya Kak Alma, mama harus dijagain. Ingat ya Kak Alma, mama itu udah udah umur, jadi nggak boleh sembarangan gitu. Jadi kita semuanya anak-anak semuanya konsen lah sama ibu saya gitu, alhamdulillah gitu. Saat ini jadi dia 24 jam tuh nyeri, nggak ada kata nggak sakit. Jadi di mobil juga itu 24 jam hampir begini. Jadi dia tuh baru diam tuh kalau tidur. Jadi ya masalah tidur ya pasti diam ya. Dan dia harus minum obat terus banyak. Cuma kita kan mengkhawatirkan gini karena sudah umur kan, terus harus terus-terusan minum obat nyeri gitu kan. Saya juga agak kepikiran juga gitu. Jadi dia tadi ada alternatif untuk akupuntur, ya kita jalanin lah gitu. Pengen ngurangin obat sih sebenarnya gitu. Aku tadi nanya, mah kuat nggak? Aduh mama udah nggak kuat, udah teler, udah nyerinya itu udah sakit banget, jadi dia harus minum obat. Nah obatnya itu kan ada obat tidurnya yang saya bilang gitu kan, udah gitu.